Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifar Rizky Ramadana dengan NIM 2011063. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Supri Jadi sebagai dosen dalam mata kuliah komunikasi publik, dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan materi saya. Kali ini materi yang saya akan bahas ialah game online di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa sih game online itu? Di sini saya akan mencoba membantu untuk mendefinisikannya. Jadi, game online itu merupakan game atau permainan yang dimainkan secara online, baik di PC, smartphone, ataupun perangkat lainnya. Yang dimana saat memainkannya itu memerlukan koneksi atau jaringan internet. Aktivitas bermain game online ini sendiri cukup digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Biasanya aktivitas bermain game online itu sendiri digunakan untuk mengisi waktu luang, sebagai hiburan, sarana pembelajaran, bahkan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Game online ini sendiri memiliki beberapa jenis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis game yang cukup populer khususnya di Indonesia. Yang pertama ada Battle Royale seperti game PUBG, Apex, Fortnite. Yang kedua ada jenis MOBA seperti Dota, Mobile Legends, League of Legends. Yang ketiga ada FPS seperti CSGO, Valorant. Selanjutnya kita masuk ke slide yang kedua. Yaitu pada slide ini saya akan menjelaskan sedikit perkembangan game online di Indonesia. Di sini saya menampilkan beberapa game, mulai dari game mobile maupun game PC, yang cukup populer di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah pernah melihatnya atau bahkan ada yang masih memainkannya. Yang pertama, di sini ada Mobile Legends dengan 13 juta pemain aktif per harinya. Yang kedua ada PUBG Mobile dengan 40 juta pemain aktif per harinya. Yang ketiga ada Free Fire dengan 41 juta pemain aktif per harinya. Pada game PC ada CSGO dengan 1,2 juta pemain aktif per harinya. Dan yang terakhir ada Valorant dengan 1,5 juta pemain aktif per harinya. Dari seluruh jumlah pemain aktif per harinya, bisa dikatakan bahwa game online ini memang cukup digemari oleh orang banyak. Bahkan tidak sedikit orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk bermain game online. Selanjutnya, peluang bisnis game online. Di sini saya akan menjelaskan sedikit peluang bisnis apa saja yang dapat kita lakukan pada game online. Yang pertama, menjadi atlet pada tim e-sport. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah pro player atau professional player. Pro player pada tim e-sport ini layaknya pekerja yang dibayar atau digaji per bulannya, yang dimana mereka ditugaskan untuk membela tim dalam sebuah kompetisi game. Cukup banyak anak muda yang berhasil dalam menjadi atlet e-sport ini, bahkan di Indonesia sendiri, bermain game online ini sudah dijadikan sebagai cabang olahraga seperti di SEA Games pada bulan Mei lalu. Indonesia mendapatkan medali emas pada game PUBG Mobile, mendapatkan medali perak pada game Mobile Legends, dan juga mendapatkan medali emas pada game Free Fire. Dengan prestasi yang didapatkan dengan bermain game online ini, bisa dibilang menjadi professional player merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Selanjutnya yang kedua ada jasa joki. Biasanya pada game online itu memiliki tingkatan-tingkatan dalam game tersebut yang dimana beberapa pemain itu cukup sulit untuk menaikkan tingkatan tersebut. Biasanya mereka di saat kesusahan dalam menaikkan tingkatan tersebut, mereka menggunakan jasa
joki ini untuk mempermudah meraih tingkatan yang dia inginkan. Saya sendiri pernah menjadi penjoki di salah satu game, yaitu game Mobile Legends, dan bagi saya itu cukup menguntungkan pada saat itu. Dan contoh lainnya pada toko jasa joki yang bernama Tokopedia. Tokopedia sendiri ini sekitar memiliki sekitar 200 akun pelanggan 200 akun per harinya. 200 akun itu merupakan nilai yang sangat besar menurut saya. Tentu saja memiliki keuntungan yang cukup fantastis. Selanjutnya yang ketiga menjadi streamer dan konten kreator. Menjadi streamer atau konten kreator, mengapa saya bisa bilang ini dapat dijadikan sebagai peluang bisnis? Karena melakukan live streaming atau membuat konten, maka mereka sebagai streamer dan konten kreator itu akan dibayar oleh platform tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, atau bisa dibayar oleh penonton itu langsung. Untuk aplikasi live stream game sendiri itu tidak hanya ada di YouTube, melainkan ada juga di Nimo TV, Twitch, Buya, dan FB Gaming, Facebook Gaming. Dan yang terakhir ada jasa top up. Peluang jasa top up ini biasanya digunakan oleh para pemain-pemain game online untuk membeli mata uang dalam game tersebut. Jadi biasanya game online itu memiliki mata uang yang hanya dapat digunakan di dalam game online itu sendiri. Seperti di Mobile Legends ada Diamond, di PUBG ada UC, dan di game lain ada juga yang menyebutnya seperti koin, gems, dan lain sebagainya. Dengan membuka jasa top up ini, maka mereka para pemain dapat mengisi ulang mata uang game online tersebut dengan cara membeli di jasa top up itu. Biasanya jasa top up itu tidak hanya menyediakan jasa isi ulang saja, tetapi juga menyediakan member bulanan pada game online tersebut, seperti Starlight, Battle Pass, dan juga Royal Pass. Kesimpulannya, seiring berkembangnya teknologi, game online tidak hanya sebagai hiburan atau mengisi waktu luang saja, melainkan sebagai mata pencaharian juga, dan juga sangat berpeluang untuk sebagai lahan bisnis. Mungkin kekurangannya yaitu kecanduan terhadap bermain game online. Tentu saja kecanduan terhadap game online itu memanglah tidak baik, maka bagaimana kita agar bijak dalam membagi waktu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.